Halo, kembali lagi dengan saya Fauzi Setiawan Putra dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Prodi Perjalanan Wisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang suku Sunda. Kenapa saya membahas tentang suku Sunda? Karena saya sendiri adalah orang Sunda yang biasa disebut dengan USA, yaitu orang Sunda asli. Nah, sebagai orang Sunda asli, saya harus melestarikan budaya Sunda. Jika bukan saya dan teman-teman Sunda lainnya yang melestarikan, maka siapa lagi? Nah, saya juga akan tahu apa yang teman-teman pikirkan ketika saya mengucapkan kata Sunda. Ya, teman-teman pasti memikirkan tentang wanitanya. Wanita Sunda yang terkenal cantik, putih, mulus, bersih, anggun. Wanita idaman sekali. Nah, sudah cukup basa-basinya. Mari kita mulai ke dalam materi. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang Sunda. Kata Sunda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sudha, yang artinya suci, putih, bersih, dan berkilau. Kata Sunda pertama kali digunakan oleh Raja Purnawarman untuk menamakan ibu kota dari Tarumanegara. Suku Sunda adalah suku terbesar kedua di Indonesia setelah suku Jawa, yang letaknya berada di bagian barat Pulau Jawa. Orang Sunda sangat suka makan sayuran mentah atau yang biasa disebut dengan lalapan. Hal itu bukan tanpa alasan, karena suku Sunda atau daerah Sunda dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan, yang dimana tanah dari perbukitan dan pegunungan itu sangat subur. Maka dari itu orang Sunda memakan sayuran mentah atau lalapan karena mudah didapat dan didukung oleh kondisi geografisnya. Selebihnya saya akan menjelaskan di 7 unsur kebudayaan Sunda. Pada awalnya, suku Sunda memeluk agama Sunda Wiwitan yang memiliki konsep ketuhanan monoteistik, yaitu hanya menyembah kepada satu Tuhan yang biasa dikenal dengan Sang Hyang Kersa. Tentu itu menjadi bukti bahwa sejak awal masyarakat Sunda sudah mengenal konsep ketuhanan monoteistik. Maka tidak heran jika Islam mudah diterima oleh masyarakat Sunda, karena Islam memiliki konsep ketuhanan yang sama, yaitu monoteistik. Agama Islam masuk ke tanah Sunda dengan cara dakwah dan pendidikan, bukan dengan cara kekerasan atau penaklukan. Hal yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Sunda adalah karena karakter agama Islam yang hampir sama dengan karakter masyarakat Sunda pada saat itu. Selain itu, yang menjadikan masyarakat Sunda mudah memeluk agama Islam adalah ajaran Islam yang sederhana seperti budaya Sunda pada saat itu. Ajaran tentang akhlak, akidah, dan ibadah dalam Islam sama seperti karakter masyarakat Sunda yang dinamis. Namun, tidak semua orang Sunda memeluk agama Islam. Masih ada sebagian orang yang memeluk agama leluhurnya, yaitu Sunda Wiwitan. Seperti contoh suku Baduy yang ada di Banten. Mereka masih memegang teguh kebudayaan dan agama leluhurnya, yaitu Sunda Wiwitan. Pada saat ini, mayoritas agama di Sunda adalah Islam, dan sebagian kecil ada yang memeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Meskipun berbeda-beda agama, suku Sunda tetap harmonis dan bersatu padu, karena orang Sunda masih memegang teguh prinsip, yaitu silih asah, silih asih, dan silih asuh, yang berarti saling mengajari, saling mengasihi, dan saling membimbing.
Orang Sunda dikenal memiliki sifat yang optimis, ramah, sopan, periang, dan bersahaja. Bahkan, bangsa Portugis mencatat bahwa orang Sunda itu memiliki sifat yang jujur dan pemberani. Orang Sunda juga adalah yang pertama kali melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain secara sejajar. Sang Hyang Surawisesa atau Raja Samian adalah raja pertama di Nusantara yang melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain pada abad ke-15, yaitu dengan bangsa Portugis di Malaka. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki karakter Kasundaan adalah jalan menuju keutamaan hidup. Karakter orang Sunda yang dimaksud adalah cager, bager, bener, singer, wanter, jeung pinter, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sehat, baik, benar, mawas diri, berani, dan cerdas. Karakter ini telah dijalankan oleh masyarakat Sunda dari zaman dulu hingga sekarang. Orang Sunda juga mempunyai pandangan hidup yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, yang berbunyi hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke, aya mabaheula aya tu ayeuna, henteu mabaheula henteu tu ayeuna, hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang, hana ma tunggulna aya tu catangna. Yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ada dahulu ada sekarang, bila tak ada dahulu tak akan ada sekarang. Karena ada masa silam maka ada masa kini, bila tak ada masa silam tak akan ada masa kini. Ada tunggak tentu ada batang, bila tak ada tunggak tak akan ada batang. Bila ada tunggulnya tentu ada batangnya. Mayoritas masyarakat Sunda berprofesi sebagai petani dan ladang. Hal itu dikarenakan tanah Sunda yang begitu subur, dan apabila ditanami segala jenis tanaman pasti akan tumbuh subur di sana. Hubungan sosial masyarakat Sunda pada dasarnya harus dilandasi dengan sikap silih asah, silih asih, jeung silih asuh. Silih asah yang berarti harus saling mengajari, silih asih yang berarti harus saling mengasihi, dan silih asuh yang berarti harus saling membimbing. Oleh karena itu, jika di sebuah desa di tanah Sunda ada orang yang kesulitan, maka satu desa pasti akan membantunya. Dan apabila di sebuah desa mengalami kesulitan, maka desa yang lainnya pasti akan membantunya. Dan seterusnya ke tingkat yang lebih atas. Kujang adalah karya seni rupa khas Sunda yang sekarang lebih dikenal dengan senjata tradisional khas Sunda. Pada awalnya, kujang hanya digunakan sebagai alat untuk bertani. Tapi, selain untuk bertani, kujang juga berfungsi sebagai benda pusaka, sebagai alat untuk perang, sebagai alat pelengkap upacara, dan untuk hiasan. Menurut para peneliti, kata kujang diambil dari dua kata, yaitu kudi yang artinya senjata sakti, dan hyang yang artinya kuasa atau dewa. Yang jika diartikan, kata kujang adalah senjata sakti yang dimiliki oleh para penguasa atau para dewa. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata kujang itu berasal dari dua kata, yaitu kukuh janji, yang artinya memegang teguh janji atau menepati janji. Kujang sekarang digunakan untuk lambang dari Sunda atau tanah Pasundan, atau yang sekarang biasa disebut Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada wayang golek. Wayang golek adalah kayu yang dipahat untuk menyerupai sosok sebuah tokoh atau orang tertentu demi kepentingan hiburan. Lalu ada angklung. Angklung juga adalah seni rupa khas dari tanah Sunda. Angklung itu dibuat dari bambu yang dilubangi, yang
dibentuk sedemikian rupa agar menghasilkan suara-suara yang padu. Arsitektur rumah khas Sunda memiliki filosofi bagi masyarakat Sunda, yaitu rumah adat Sunda berbentuk rumah panggung dengan filosofi manusia tidaklah hidup di dunia atas dan juga tidak hidup di dunia bawah. Maka dari itu manusia harus hidup di tengah-tengah. Yang kedua, bentuk rumah panggung bagi masyarakat Sunda memiliki makna yang mendalam tentang pola keseimbangan hidup, di mana harus selaras antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan alam semesta. 3. Rumah dalam bahasa Sunda adalah bumi, dan bumi adalah dunia. Ini mencerminkan bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal dan berteduh, melainkan lebih dari itu. Jika dilihat dari material rumah adat Sunda, terkesan tipis dan ringkih. Tentu hal ini tidak mungkin digunakan untuk berlindung dari peperangan antar kampung atau antar desa. Jadi masyarakat suku Sunda sangat menjunjung tinggi perdamaian dan kerukunan antar umat manusia. Rumah bagi orang Sunda semata sebagai tempat perlindungan dari hujan, angin, terik matahari, dan binatang. Jenis-jenis rumah suku Sunda hanya dibedakan oleh atapnya saja. Yang pertama ada julang ngapak. Mengapa dinamakan julang ngapak? Karena bentuk atapnya seperti burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Yang kedua ada tagog anjing. Kenapa dinamakan dengan tagog anjing? Karena bentuk atapnya seperti anjing yang sedang duduk. Yang ketiga ada badak hai. Kenapa dinamakan badak hai? Karena bentuk atapnya seperti badak yang sedang menguap. Yang keempat ada jolopong. Jolopong itu artinya terkulai. Jadi bentuk atapnya itu seperti orang terkulai begitu. Yang kelima ada parahu kumurep atau perahu tengkurep. Karena bentukannya yang seperti perahu tapi terbalik. Rumah Sunda mempunyai fungsi teknik dan fungsi simbolik. Secara teknik, rumah panggung memiliki 3 fungsi, yaitu tidak mengganggu bidang resapan air. Selanjutnya, kolong sebagai media pengkondisian ruang dengan mengalirnya udara secara silang balik untuk kehangatan dan kesejukan. Serta kolong juga dipakai untuk menyimpan persediaan kayu bakar. Fungsi secara simbolik didasarkan pada kepercayaan orang Sunda bahwa dunia terbagi 3, ambu handap, ambu luhur, dan ambu tengah. Tengah merupakan pusat alam semesta dan manusia menempatkan diri sebagai pusat alam semesta. Karena itulah tempat tinggal manusia harus terletak di tengah-tengah, tidak ke ambu handap ataupun ke ambu luhur. Seni pertunjukan suku Sunda itu ada banyak, tapi di sini kita akan membahas beberapa saja. Yang pertama ada wayang golek. Wayang golek adalah perkembangan dari wayang kulit yang berasal dari tanah Jawa. Dulu wayang golek hanya menampilkan dan menceritakan tentang kisah Ramayana, Mahabharata, babat Jawa, babat Sunda. Namun kini wayang golek digunakan untuk hiburan rakyat yang menampilkan cerita-cerita komedi kehidupan sehari-hari rakyat Sunda. Bahkan pada saat ini wayang golek sudah terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Salah satu wayang yang sangat terkenal di luar negeri dan di Indonesia adalah Astra Jingga, yang biasa dikenal dengan cepot, yang wajahnya itu warnanya merah dan mulutnya seperti ini. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada angklung. Angklung juga kesenian seni pertunjukan khas Sunda yang sudah mendunia. Bahkan dulu sempat diaku-aku oleh negara tetangga.
Angklung itu terbuat dari bambu yang dipotong-potong dan disusun menjadi rapi dan menghasilkan alunan musik yang merdu. Yang ketiga ada debus. Debus adalah seni pertunjukan khas suku Sunda. Debus itu menampilkan kehebatan seseorang, kekebalan seseorang terhadap benda tajam, api, dan lainnya lah yang sangat berbahaya. Saat ini debus masih ada di Banten. Kita masih bisa menyaksikan pertunjukan debus di sana. Ada beberapa macam huruf yang digunakan oleh suku Sunda, yaitu yang pertama adalah huruf Kaganga kuno, yang kedua adalah huruf Kaganga modern, yang merupakan huruf Sunda aslinya. Yang ketiga ada huruf Brahmi Pra-Asoka, dan yang keempat ada huruf Brahma Masa Asoka yang berasal dari India. Beda antara huruf Kaganga kuno dengan Kaganga modern ada di tanda baca. Huruf Kaganga kuno tidak memiliki tanda baca, sedangkan huruf Kaganga modern menggunakan tanda baca, huruf vokal, dan kata tambah. Selain itu, yang membedakan Kaganga kuno dan Kaganga modern adalah abjadnya. Abjad Kaganga kuno hanya memiliki kurang dari 30 huruf, sedangkan Kaganga modern memiliki 34 huruf. Bahasa Sunda itu terbagi atas 3 tingkatan. Ada Sunda halus, Sunda sedang, dan Sunda kasar. Contohnya kita bicara kamu mau kemana. Dalam Sunda halus, anjen bade kamana. Dalam Sunda sedang, mane hoyong kamana. Dalam Sunda kasar, sia reka mana. Itu cukup jelas bukan perbedaannya. Lalu bahasa Sunda juga terbilang bahasa yang unik. Bahasa Sunda memiliki logat yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Sebagai contoh, logat dari suku Sunda Bogor Lewiliang. Bogor Lewiliang itu biasanya dia yang bertanya, dia juga yang menjawab. Jadi kalau ditanya sama orang Sunda Lewiliang, tinggal ikutin aja kata belakangnya. Sebagai contoh, ada orang Sunda Lewiliang yang nanya, bade kamana jang? Bade ulin heeh. Jawabannya heeh gitu. Terus Sunda Banten. Sunda Banten itu biasanya logatnya belakangnya ada geh-gehnya. Ada gehnya gitu kan. Contohnya gini. Eta lain nadida angge gitu. Belakang ada G gitu. Terus ada logat dari Sunda Indramayu. Biasanya kalau Sunda Indramayu itu ngomongnya Sunda tapi logatnya logat Jawa. Kayak contohnya nah jika kiyo gitu. Nah jika kiyo gitu, pokoknya logatnya logat Jawa. Lalu ada Sunda Tasik atau Sunda Sumedang gitu. Biasanya dia ngomongnya tuh cepet gitu kan, ngomongnya cepet. Contohnya gini, Dasi eta mah emang sok kitu atuh gitu. Biasanya logatnya gitu. Dasi eta mah sok kitu atuh gitu. Karena suku Sunda tidak lepas dari sistem pertanian dan perkebunan, maka sistem teknologinya pun sama, tidak terlepas dari pertanian dan perkebunan. Beberapa contoh sistem teknologinya itu adalah pacul atau cangkul yang digunakan untuk menggemburkan tanah persawahan atau perkebunan. Lalu ada wuluku. Wuluku itu alat untuk membajak sawah yang cara penggunaannya diikat di
tubuh kerbau agar ditarik oleh kerbau. Yang ketiga ada arit, kujang, dan etem, yaitu alat pemotong padi atau rumput atau ilalang dan sebagainya. Yang keempat ada gebotan. Gebotan itu adalah alat untuk mendapatkan padi, alat untuk mendapatkan gabah. Yang cara penggunaannya itu adalah padi dipukul-pukul di atas alat itu agar gabahnya lepas dari tangkai-tangkainya. Lalu ada leit. Leit itu biasa disebut dengan lumbung padi, yaitu tempat untuk menyimpan padi yang belum diambil gabahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang suku Sunda. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kritik dan saran dipersilakan. Dadah.